Halo, kembali lagi dengan saya, Widi Prasetyo. Di video kali ini, kita akan bahas tentang video editor yang kita akan gunakan program Moavi Video Editor Plus. Nah, program ini ringan dan tidak terlalu membebani dari pekerjaan laptop kita ataupun komputer kita, dan juga banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan kita untuk mengatur serta men-setting agar video-video kita menarik. Jadi, terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe pada channel saya ini, dan to be my friend di Instagram @systeminfo. Oke, kita kalau ingin melakukan instalasi dari Moavi, kita akan install dulu ini. Double klik pada Moavi Video Editor. Nah, selanjutnya pada pilihan bahasa kita tetap menggunakan bahasa Inggris, kemudian OK. Kemudian kita gunakan klik next. Kemudian ini juga biarkan saja, klik install. Nah, ini adalah proses instalasi. Kita tunggu sampai completing. Ya, ini adalah tampilan awal dari Moavi Video Editor Plus. Nah, untuk memulai dari penggunaan Moavi Video Editor ini, yang pertama, ini adalah fitur-fitur yang kita akan bisa masukkan di dalam track di sini. Contohnya adalah kita menggunakan yang utama adalah intro video dulu. Jadi sudah ada secara default video intro atau opening yang sudah disediakan oleh Moavi ini. Saya berikan contohnya adalah yang explosion ini. Ini nanti secara otomatis ketika kita klik akan di-download melalui proses import ini. Di sini saya berikan di sini, saya letakkan. Nah, untuk tulisannya kita bisa rubah di sini, ada gambar pensilnya, kita klik. Kemudian, nah di sini tulisan boom ini mungkin kita bisa tulis. Ini adalah judul daripada videonya atau filmnya tersebut. Saya berikan contoh adalah contohnya Gaza. Kalau sudah kita pilih ini, di sini adalah jenis huruf yang bisa kita rubah-rubah. Kemudian di sini ukuran, lalu ini adalah untuk memberikan teks warna. Contohnya untuk teksnya kita beri warna seperti ini, atau putih, atau biru seperti ini. Sementara yang ini adalah outline untuk memberikan efek pada garis dari huruf tersebut. Ini juga bisa diberi warna terang, contohnya seperti ini. Sehingga garis luarnya itu diberi warna putih, sementara dalamnya berwarna biru seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik apply, kemudian kita apply and return, jadi kembali kepada video ini. Ini adalah contoh openingnya. Nah, kita bisa tambahkan sekarang adalah untuk video utama yang saya ambil. Saya punya contoh video, itu adalah contohnya seperti ini. Ya, ini video yang sudah otomatis ada isinya, termasuk ada musik dan ada suaranya. Nah, jika demikian, maka kita bisa menghilangkan, kalau mungkin kita ingin melakukan editing di sini, untuk menghilangkan suara, ini cukup diklik satu kali di sini, kemudian dihapus. Sehingga yang muncul adalah film seperti ini, dengan opening, kemudian filmnya sudah bisu. Karena tadi sudah saya hapus untuk suara bawaannya atau reportase maupun musik bawaannya. Selanjutnya kita bisa melakukan
editing di sini. Yang pertama adalah cara bagaimana untuk memotong adegan. Untuk memotong adegan ketika video ini sudah jadi adalah contoh kita tentukan adegan yang akan kita hapus. Satu contoh di sini ada adegan kebakaran. Untuk melakukan penghapusan pada adegan ini adalah cukup diletakkan mana adegan awal yang akan ditandai untuk dihapus. Contohnya di sini. Kemudian ini adalah kita sebut sebagai pointer, kemudian diklik filmnya sehingga ini aktif, kemudian kita berikan split atau gunting, kemudian ditentukan sampai batas mana untuk penandanya. Contohnya akhir dari kebakaran itu adalah ini ya, begini. Maka kita klik dulu. Kalau sudah aktif begini berarti sudah tidak perlu diklik, cukup langsung kita klik split atau gunting. Nah, di sini ada film 1, 2, 3. Yang akan kita hapus adalah yang tengah ini, yaitu adegan kebakaran. Tinggal cukup delete. Ini mudah sekali kalau menggunakan Moavi ini. Prosesnya sama, cara menghapus pada semua aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai. Maka di sini sudah akan hilang proses itu. Demikian juga proses yang lain bisa dihapus dengan cara yang sama dengan meletakkan pointer tersebut. Lalu kita akan menggunakan metode bagaimana caranya kita mengatur kecepatan atau biasa kita sebut sebagai motionnya. Kita tentukan dulu video yang akan kita buat sebagai bagian yang akan dibuat ditata. Contohnya ini adalah ya, dari sini kita tentukan, kita klik dulu, diaktifkan, kemudian di split, kemudian sampai pada adegan terakhir. Ya, contohnya di sini kita split lagi. Nah, kalau adegan ini secara langsung adalah seperti ini, jadi masih normal. Nah, untuk menentukan motionnya kita klik 2 kali pada video track yang ditentukan, klik 2 kali, maka di sini akan muncul tampilan videonya adalah speed, reverse, dan lain-lain. Nah, speed ini kalau kita tentukan 100 itu adalah normal, kita bisa ganti menjadi contohnya adalah 30. Maka hasilnya akan kita lihat seperti ini. Nah, tampilannya sekarang sudah menjadi lebih pelan dibanding dengan video aslinya yang kecepatannya 100%. Kalau kita ingin mempercepat, tinggal berarti menambahkannya menjadi lebih dari 100, maka dia akan menjadi lebih cepat. Contohnya adalah saya berikan di sini, ini saya ganti menjadi 100, katakanlah 200. Maka otomatis durasinya akan lebih cepat dan lebih pendek di sini. Ini contohnya. Nah, begitu. Itu adalah cara untuk mengatur kecepatan dari video. Nah, kemudian kita akan menggunakan fitur yaitu untuk mengatur reverse atau adegan yang bisa berbalik. Satu contoh, ini tadi saya punya video yang seperti ini. Nah, untuk mendapatkan agar bisa adegan itu bisa terbalik, maka kita harus membuat adegan ini menjadi 2. Jadi ini akan saya copy, saya klik, kemudian saya Ctrl C, lalu saya letakkan di sebelah kanannya nih, di pointernya, kemudian saya Ctrl V. Nah, ini jadi ada 2. Atau saya tambahkan lagi supaya lebih jelas hasilnya nanti, Ctrl V, sehingga ada 3. Kalau saya jalankan ini, ketiga track ini adalah gabungan dari video yang pertama tadi. Nah, kalau ingin melihat bagaimana cara terbaliknya, tinggal diklik 2 kali yang tengah, kemudian kita klik reverse di sini, maka adegannya akan menjadi seperti ini. Oke, ini normal, kemudian ya dia balik lagi, kemudian dia balik lagi. Nah, begitu. Kemudian kalau ingin membesarkan tampilannya ini, cukup tekan CTRL dengan scroll
ini scroll yang ada di mouse itu digerakkan ke atas sehingga dia akan menjadi lebih besar tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah kontrol mouse-nya. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini bisa digeser agar tetap berdempet. Ya, ini tadi hasilnya. Kemudian dia mundur, kemudian ke kanan. Ini untuk mengatur tentang reverse. Lalu fitur lagi berikutnya adalah, ini adalah fitur untuk memberikan transition atau perubahan dari satu video adegan ke adegan yang lain. Ini cukup banyak sekali. All kita bisa gunakan, contohnya blur out ini cukup diklik, jangan dilepas, kemudian diletakkan di kedua track itu atau kedua klip. Maka kita bisa tampilkan di sini. Kita klik play, kemudian nah kita bisa melihat ini perubahannya. Saya ulangi lagi. Dari sini saya jalankan. Nah, ini ada transitionnya. Nah, itu adalah transition, cara untuk mengatur di Moavi ini. Baik, berikutnya kita akan menggunakan fitur bagaimana untuk memasukkan dubbing pada film ini. Dubbing kita bisa lakukan dengan perekaman di voice record yang ada di handphone ataupun di perangkat yang lain. Kemudian nanti kita gabungkan di sini. Kemudian juga saya mau menyisipkan musiknya yang ada di sini juga. Yang pertama kita akan sisipkan musik. Musik ini nanti akan saya bagi dua, yaitu khusus untuk judul dan musik untuk film. Maka saya lakukan di sini adalah add media files, kemudian saya pilih salah satu musik di sini. Mungkin saya letakkan di sini. Kemudian saya pilih salah satu khusus untuk pada adegan openingnya saja. Satu contoh adalah saya mengambil bagian ini. Nah, ini cukup saya taruh di sini, kemudian karena batasnya sampai segini, ini kita bisa mengambil musik apapun, kemudian saya split. Lalu yang sebelah kanan ini saya hilangkan. Selanjutnya, ini untuk mengatur agar musiknya itu makin habis itu akan makin berkurang volumenya. Kita letakkan di sini, kemudian kita letakkan pointer ini pada garis putih dan di splitnya ini sampai berubah menjadi panah putih ke atas ke bawah. Diklik, lalu kita pilih add volume point. Sehingga nanti akan ada poin di sini yang sebagai penanda bahwa ini tidak akan mengganggu yang sebelah kiri. Lalu yang sebelah kanan ini juga klik kanan, add volume point. Lalu ini cukup kita geret ke bawah supaya volumenya menjadi menurun. Sehingga kalau kita jalankan ini, volume di sini tinggi, tapi kemudian dia menurun. Nah, itu cara untuk memasukkan musik. Sama dengan mungkin musik berikutnya, kita tambahkan di sini adalah contohnya ini. Nah, ini kalau saya gabung berarti supaya tidak langsung meloncat tinggi volume suaranya, maka sama dengan tadi saya berikan klik kanan pada poin di sini add volume point. Sementara yang sebelah kiri ini kita geret ke bawah agar tampilannya nanti musiknya tidak langsung berpindah meloncat. Nah, ini kalau dijalankan seperti ini. Ya, untuk batas akhirnya bisa ditentukan di sini. Kemudian kita bisa split. Hati-hati, pastikan yang akan di-split adalah diaktifkan dulu, karena musik yang akan di-split kita split di sini. Lalu yang sebelah kanan ini kita hapus. Mari. Nah, ini diklik dulu supaya terhapus. Ya. Dan cara untuk memberikan poin tadi supaya volumenya juga bisa semakin lama semakin habis, kita letakkan di sini sama dengan tadi add volume point. Kemudian yang sebelah kanan juga add volume point. Nah, ini kita turunkan. Sehingga nanti ini bisa dipanjangkan begini
sehingga nanti volumenya akan menurun. Ya, begitu proses untuk menambahkan musik pada video tersebut. Untuk menambah suara hasil dari dubbing tadi, sama di Add Media Files, kemudian kita pilih dubbingnya, maka dubbing otomatis akan diletakkan di sebelah kanan. Nah, ini cukup kita klik, lalu kita geret di tempat yang akan kita tentukan. Contohnya di sini, maka saya letakkan di bawahnya film, karena ini adalah untuk judul. Lalu kemudian, di sini sudah ada dubbing suaranya. Ya, ini adalah untuk dubbingnya. Nah, kalau sudah seperti ini, pasti antara musik dengan suara itu pasti akan bertabrakan volumenya. Ini kita tentukan dulu dubbingnya. Saya akan potong dari sini di akhir film ini, kemudian saya split. Dan yang sebelah kanan saya hapus. Nah, selanjutnya saya akan mengatur volume. Volume di sini kalau ingin mengecilkan volume cukup diklik 2 kali. Lalu volumenya untuk musik kita turunkan menjadi mungkin 41. Ya, sekitar ini atau 50 ya. Kemudian untuk voice atau dubbingnya saya gunakan mungkin 150 agar terlihat lebih kencang suaranya. Lalu kalau kita ingin mengatur untuk equalizer-nya, mungkin kita bisa mengatur di sini. Equalizer, di sini sudah ada presetnya atau yang bisa kita pilih, mau menggunakan flat atau sesuatu yang ada di sini, atau kalau kita menggunakan custom mengatur sendiri, mengaturnya di sini, di equalizer. Kemudian kalau untuk video, di sini juga ada color adjustment atau light effect-nya. Contohnya begini, kalau untuk menggunakan auto white balance, cukup diklik kemudian kita geret ke sini, diletakkan pada film tersebut, sehingga berwarna seperti ini kesannya. Ini auto adjustment. Kemudian juga kita bisa mengatur teks tambahan di sini, ketik ini atau diklik T. Lalu kita bisa tambahkan untuk teksnya. Ya, saya ambilkan contohnya adalah title text here, yang ini atau yang simple text. Contohnya simple text. Saya klik kanan di sini, kemudian pilih add to current position. Nah, di sini tinggal kita tambahkan subtitlenya. Jadi kita hapus, kemudian kita tulis di sini. Kerusuhan di jalur Gaza sudah memakan banyak korban. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian kita atur untuk teksnya, ukurannya, kita bisa mengaturnya di sini. Kita perkecil dulu. Bisa 30 seperti ini. Kemudian kita letakkan di bawah sini. Kalau kurang besar kita tambahkan sendiri di sini. Oke. Ya. Kalau kita jalankan seperti ini, sesuaikan dengan urutan pada filmnya untuk subtitlenya. Nah, di sini sudah muncul teksnya. Kita bisa menambahkan terus untuk subtitle yang ada di film ini. Oke, selanjutnya setelah selesai, maka kita harus menyimpan file ini dalam 2 mode. Yang pertama dalam bentuk project, yaitu Ctrl S, kemudian kita simpan di mana akan kita simpan film ini. Contohnya di sini, kemudian kita buat namanya adalah project video. Kemudian saya simpan. Nah, selanjutnya kita akan
mengekspor ini menjadi film agar bisa diputar pada semua player, kita gunakan export, kemudian kita pilih export video, lalu di sini tentukan namanya apa, contohnya project video final, lalu di sini save to, nama folder yang ingin ditentukan di mana, saya pakai data X ini. Kemudian, nah di sini ada satu fitur namanya advance untuk mengatur resolusinya agar bagus dan memiliki resolusi yang bagus juga. Kita gunakan yang 1920 1080, atau kalau ingin lebih besar lagi menggunakan yang lain. Saya coba gunakan yang ini 1920 x 1080. Oke, kemudian saya klik OK dan kemudian kita pilih start. Ini adalah proses rendering, yaitu dari project dirubah menjadi proses menjadi film. Dan ini bergantung pada besarnya film, kemudian kapasitas dari kecepatan prosesor komputer kita masing-masing. Nah, kita tunggu sampai selesai. Kemudian jika sudah selesai akan muncul notifikasi seperti ini. Ya, berarti kalau sudah seperti ini, kita klik OK, maka sudah menjadi film, yaitu project video final yang tipenya kita bisa melihat adalah dalam bentuk MP4 dengan ukuran size-nya 69 atau 70 MB. Nah, itu adalah proses untuk editing film menggunakan program Moavi Editor.